Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ini karnival diesel yang komplikasi kemarin ini alhamdulillah sudah selesai, dan overheatnya alhamdulillah juga sudah selesai. Tapi ada beberapa problem yang nggak berhasil ya, seperti matic yang jeduk itu masih belum berhasil. Kemarin eksekusinya sudah pembersihan bodi valve ya, jadi belum berhasil. Jadi arahnya adalah ke dalam ya, ke maticnya perlu kita periksa ya. Nah, untuk fan, untuk masalah overheat sudah sembuh ya, kita tambahkan fan. Radiatornya kemarin juga kita ganti, jadi tambah fan, radiator ganti, wiring elektrikal di khusus fan di sempurnakan. Kemudian ini kemarin karena ECU-nya short, jadi ECU yang arah ke sini kita potong. Jadi kita hanya mengandalkan wiring ini ya, wiring bawaan non aktif. Hanya satu atau low speed aja fannya yang blower bawaan ya. Ini tadi mesinnya panas ya, karena habis kita kita uji coba ya, langsung tanjakan tadi, suhunya bagus. Kemarin juga ganti ini, jadi sekarang meskipun nggak dipakai satu hari, biasanya kalau pagi itu keluarnya startnya susah, ini sekarang langsung tek jering ya. Terus apalagi ya, oh ya, kemarin ini sempat drama ya, karena ternyata kompresinya kan bocor, akhirnya kita turunkan setengah ya. Nah, kenapa kita turunkan setengahnya itu belakangan? Karena kita konfirmasi ke pemilik dulu. Jadi mau kita tambahkan sistem pendukungnya dulu, fan radiator ganti. Kalau memang masih overheat, baru kita turunkan setengah ya. Dan memang ada kebocoran kompresi masuk ke jalur air ya. Itu yang membuat tekanan di sistem pendingin ini naik, sehingga air radiator itu selalu kebuang ke reservoir. Itu yang menyebabkan overheat. Ini 2 kali kita tes tanjakan, cuma untuk luar kota jarak jauh ini belum kita tes ya. Kemudian di timing bed kemarin juga ganti, tensioner ganti. Ini bos pom juga ada set sedikit ya, meskipun bos pomnya sebenarnya kurang, sudah waktunya ganti bushing. Tapi ya kita fokusnya ke ini dulu. Terus apalagi ya, RPM ya, RPM belum bisa, RPM masih belum normal, tapi untuk jarum kecepatan sudah normal. Nah, startnya juga enak ya. Terus ABS ini yang bermasalah adalah, jadi hasil scan-nya itu speed sensor belakang ya, speed sensor belakang, sama satu lagi itu relay ABS kalau nggak salah. Jadi ini kemungkinan arahnya adalah perkabelan. Kalau nggak sensor ya perkabelan, karena ada 3 di situ, dihapus muncul lagi ya. Ini karena sudah lama ya kita pegang, jadi ini ABS kita tinggal, mungkin belakangan ya, karena mobilnya juga mau dipakai. Terus ECU sebenarnya juga bermasalah, tapi ya yang penting nggak begitu berpengaruh ya, jadi kita abaikan. Jadi yang nggak berhasil, ABS masih kita abaikan. Kemudian matic masih jeduk. Terus RPM ini, jarum RPM juga masih belum normal. Yang ini sudah normal, kecepatan normal. Jadi ini yang bermasalah adalah speedonya. Yang penting kita sudah tahu ya arahnya di mana. Jadi nanti kalau sudah ada waktu kesempatan lagi, bisa langsung kita lanjutkan eksekusinya. Nah, ini untuk suaranya seperti ini. Sebenarnya mesin ini sedikit ngobos ya, karena kan kemarin linernya itu baret. Linernya baret. Jadi ada tok-tok-tok-toknya ya. Kalau baru start itu karena HLA nya kan juga 16 HLA itu lemah semua. Jadi
Kalau baru setak itu agak kurang imbang, tapi kalau sudah panas dia lebih halus ya. Ini mesinnya anteng ini. Mesinnya anteng. Mesinnya anteng banget. Enak. Sebenarnya mesinnya enak ya, tapi karena memang baret, jadi ya kalau ini dibuka udah mulai keluar asap meskipun mesin dingin. Ini tadi baru tak buka ya, olinya sedikit muncrat. Asap kondisi bersih ya, asap bersih. Cuma karena ini settingannya juga agak dibikin sedikit boros karena supaya tanjakan enak. Jadi mungkin kondisi-kondisi tertentu dia agak asap hitam. Nah ini kipas on ya, kipas di 82,1 on. 82 nya off, yang biru ini settingan off ya, 82. Settingan onnya 82,1. Ini udah turun. Jadi kalau kondisi seperti ini paling 82,9 udah langsung turun lagi dia, cepet. Mantap ya. Kemudian kalau kita masuk ke R juga enak. Nah, dropnya standar ya, enak. Netral, D, R, P. Oke ya, mungkin itu saja dulu video update pekerjaan kita ya. Alhamdulillah diperlancar, meskipun ini dramanya banyak ya. Jadi dramanya yang pertama itu dratnya slack, dratnya blok ya. Untuk baut silinder head itu slack. Drama yang kedua itu pakai packing plat ya, karena mungkin bloknya nggak rata ya, dia bocor airnya. Jadi airnya di pressure test dia keluar dari sela-sela head dan blok ya. Akhirnya bongkar lagi, jadi turun head ini 2 kali kita. Akhirnya pakai packing cling rate ya, atau asbes. Bisa dicek di video kita sebelum-sebelumnya ya. Nah, terus apa lagi ya? Kita juga bersihkan cooler oli ya, cooler oli, bukan cooler oli metik, cooler oli mesin. Itu kita bersihkan ya, karena kita kan hijrah dari coolant ke hijrah dari air biasa ke coolant ya. Ternyata keraknya bau banyak. Akhirnya alhamdulillah dibersihkan, terus kita ganti packingnya sama pouringnya ya. Dan alhamdulillah juga sudah normal. Oke, mungkin itu saja ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.